tidak. Karena kenapa? Waktu kerja di Siemens sempat aku ditawari sama orang Jerman ke Jerman. Oke. Maaf kata kalau waktu itu angkanya lumayan fantastis. Ya, ya. Di antara dua pilihan dapat banyak masukan, dan salah satu masukan dari dosen saya itu bilang begini, memang terkadang nak kita dapat ujian itu di saat menyusun skripsi. Ada pesannya orang tua ke saya, ayah kan, saya tidak bisa mewariskan apa-apa. Satu aja aku minta, teruslah sekolah saja. Sekolah terus. Bahkan saya pernah ikut satu kali itu kursus bahasa Inggris di Makassar. Orang tua jual motor. Oke. Hanya untuk itu. Iya, orang tua itu kalau bekerja, meskipun memang itu hari bekerjanya bukan di perusahaan, kami kan bantu orang tua nih perbaiki kebun dan sebagainya kan. Jadi ketika kami itu pasti orang tua memang betul kalau ada di kerja maksimal, jangan main. Ya, kemudian kedua ketika misalnya membantu orang jangan setengah-setengah juga, itu kan. Nah, jadi pokoknya kalau bekerja serius jangan main. Ketika membantu orang tua, membantu orang juga siapapun dibantu, jangan membantu setengah-setengah. Waktu itu harus full membantu semaksimal mungkin kan. Nah, hal lain lagi tuh orang tua pesannya memang pernah begini. Suatu-suatu, nah kalau misalnya kamu merantau, satu pesan orang tua, kalau perlu kita ibaratnya begini, kalau orang Bugis kan, kalau perlu panggil orang panggil pang, itu tidak hilang mulut kita. Itu pesannya. Borneo Inspirasi. Selamat siang pemirsa Borneo TV, Anda kembali menyaksikan Borneo Inspirasi, hadir bersama saya Nizam di studio Borneo TV pagi hari ini. Dan spesial juga ternyata siang hari ini kita akan membahas terkait banyak hal bersama salah seorang perantau jauh dari tanah Sulawesi datang ke Tarakan dan ternyata menjadi tokoh juga, dan alhamdulillah menjadi tokoh ya. Amin. Abangda Muhammad Takdir, General Manager PT Etam Wira Utama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau hadir dan berkenan berdiskusi bersama kita di studio Borneo TV pagi hari ini. Dan di podcast Borneo Inspirasi seperti biasanya nanti kita akan mengupas sedikit banyak tentang kehidupan Bang Takdir, tentang bagaimana beliau menjalani hidup di, biasa Bang, kalau anak-anak muda tuh dia lebih senang dengar podcast di quarter life crisis. Kalau ada istilah psikologis tuh quarter life crisis. Quarter life crisis tuh istilahnya begini, seperempat hidup yang sudah dalam masa kritis mau tentukan hidup. Ternyata tadi setelah berdiskusi di belakang layar, di balik layar sama Bang Takdir, beliau memberanikan diri dan mengambil keputusan untuk datang ke Tarakan. Itu sebuah keputusan yang menurut saya perlu menjadi inspirasi bagi kita, bahwa keluarlah, carilah jati dirimu, jangan tinggal di daerahmu, gali kemampuan diri yang sedalam-dalamnya sehingga kau mampu menjadi tokoh seperti bagaimana Bang Takdir ini membawai banyak karyawan di PT Etam Wira Utama Kalimantan Utara, yang kebetulan HO-nya, head officer-nya ada di Kota Tarakan. Bang Takdir, sebelum nanti kita berbicara terkait PT Etam sebenarnya, mungkin bisa dicerita sedikit sebenarnya siapa, kepada seluruh pemirsa Borneo TV, siapa sebenarnya Muhammad Takdir nih? Baik, terima kasih sebelumnya. Sebuah kehormatan yang teramat luar biasa diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini. Kalau saya boleh bilang ini kursi panas sebenarnya. Enggak juga, karena kita enggak bahas politik, alhamdulillah. Baik, jadi sebenarnya sih sebelum saya ditarakan itu sempat 3 bulan, kalau saya boleh bilang pas 100 hari di Batam. Itu saya di sana sebagai driver, sebagai sopir. Jadi sopir itu yang saya kerja di sana, kebetulan ada paman di sana minta support. Jadi saya ke sana itu merantau. Dan memang sebelumnya di Makassar beberapa kali ganti-ganti perusahaan. Dan kemudian pas di perusahaan terakhir gulung tikar, akhirnya saya ke Batam lah. Di sana itu sebagai sopir jemput penumpang di beberapa pelabuhan. Kemudian kedua, sopir angkat atau muat kelapa. Jadi ada kelapa. Kan misalkan kalau saya lihatnya memang banyak keluarga di sana juga atau teman-teman yang bisnis kelapa juga. Jadi kelapa itu diambil bisa dikirim dari Jambi, dari Palembang, kapal, kemudian sampai di Batam, disitulah loadingnya, diolah. Nah, itu salah satu saya kerja. Bayangkan kelapa itu sampai 3.000-5.000 biji truk sambil sendiri.
Berarti di ini, Iya. Bang, di apa? Diangkat Diangkat sesuatu ya. itu. Jadi memang sih kalau dari kapal ke mobil itu ke truk dibantu oleh buruh. Nah, cuman ketika ke pembeli kelapa ini atau misalnya pengusaha kelapa ini itu loadingnya sendiri, Iya. sendiri dari uang. Iya, iya. Saya bahkan Itu di tahun berapa itu? 2014. 2014. Iya, di bulan-bulan Agustus sampai at least Oktober masalah. Karena saya ingat sekali itu pas 100 hari di sana. Oke, 3 bulan itu di Batam jadi driver. Kalau bicara driver, saya selalu ingat tuh, banyak orang sukses awalnya tuh driver, Pak. Amin, amin. Noel, Noel. kemudian ketua DPRD Tarakan itu juga driver angkot. Betul, itu betul. ceritanya. Kemudian Bahlil, 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 ceritanya driver juga. Haji Sam. Haji Isam, Haji Isam, ya. driver juga. Artinya mungkin kita harus jadi driver juga nih biar kita bisa sukses. Tapi jauh sebelum itu, 3 bulan di Batam, 100 hari di Batam Iya. jadi driver, antar muat penumpang, antar muat kelapa dan lain sebagainya. Sebelumnya memang saya sedikit terdengar bahwa memang sudah berpindah-pindah kerja di perusahaan-perusahaan Iya. yang ada. Apakah memang basicnya kerja itu di perusahaan atau memang nggak punya cita-cita lain nih, Bang Takdir? Apa sih cita-cita Bang Takdir sejak kecil ini sebenarnya? Jujur, karena kecil itu kan memang saya terbiasa nonton sinetron. Oke. Sinetron, kemudian sinetron kan waktu masa kecil saya itu rata-rata ada peran manajer-manajer. Oke. Jadi saya selalu bermimpi, mudah-mudahan kelak bisa jadi manajer, Dan kan? akhirnya terkabulkan. Alhamdulillah, memang kayak seperti itu. Karena kenapa? Saya itu kebetulan saya pesantren juga, dari kelas 1 sampai kelas 3, itu rutin setiap pagi jogging dulu sebelum ke sekolah, persiapan untuk jadi polisi militer. Oh, 3 tahun persiapan. Nah, menjelang berangkat ke Palangkaraya, kan itu hari kebetulan saya di Palangkaraya rencananya. Nah, ternyata 2 hari sebelum berangkat, orang tua sakit. Oke. Orang tua sakit, akhirnya saya tidak sampai hati meninggalkan. Kemudian, Mungkin disitulah letak keberkahannya mungkin. ya, kayaknya di situ jalannya. Iya, iya. Akhirnya guru-guru saya di Sengkang itu meminta saya untuk kuliah di Sengkang aja. Jadi pesantren, kemudian lanjut di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lemadu Keleng. Nah, di situlah mulainya pas magang di salah satu perusahaan asing di mana di Sengkang. Berkait dari situlah namanya Alstom Power, kemudian pindah ke Siemens, kemudian tidak lama pindah di Mesindo Perkasa dan kemudian di Contina perusahaan Belanda. Jadi memang selama karir ini 5 perusahaan tempat dikerja, 2 diantaranya lokal dan 3 diantaranya itu perusahaan asing. Jadi saya sempat memang hidup kurang lebih 6 tahun itu sama orang bule, orang asing. Oke. Sehari-hari sama orang asing. Oke. Iya. Berarti memang basicnya di basic kuliahnya di jurusan apa, Bang Takdir? Jadi kalau kuliah saya sebenarnya itu kan di D1 itu teknik komputer, kemudian di S1 manajemen, ekonomi manajemen. Oke. Cuman karena di D1 ini ada program job training, magang, di situ lah mulai karir magang di perusahaan. Jadi magang sambil kuliah. Tapi hebat Udah ya. lama. Tapi hebat kalau magangnya bisa sambil kuliah, karena biasa kalau ada anak-anak muda tuh karakternya kalau sudah terlanjur kenal duit sudah nggak mau kuliah tuh. Dan itu terjadi di banyak kasus sebenarnya, banyak kasus. Cuman saya terpengaruhnya di organisasi. Oke. Kebetulan kan waktu kuliah itu kemarin saya presiden BEM. Oke. Oh, Nah, oke. pas menjabat BEM, kemudian kerja di perusahaan, di situ saya terpengaruh. Oke. Terpengaruh meninggalkan dunia organisasi. Oke. Jadi saya tinggalkan, saya resign, tapi resign saya ditolak. Oke. Resign, teman-teman tak mau, pokoknya tetap lanjut sampai tuntas. Ya, alhamdulillah, saya sih bersyukur sama teman-teman karena mereka menolak dalam kata tanda kutip positif ya, sampai akhirnya tuntas dengan jabatan itu. Bahkan masih diminta untuk lanjut prodi selanjutnya, cuman ya sudah, aku mungkin pengaruhnya di situ. Iya, Tapi iya, kalau iya, di perusahaan di kuliah tidak. Karena kenapa? Waktu kerja di Siemens sempat aku ditawari sama orang Jerman ke Jerman. Oke. Maaf kata kalau waktu itu angkanya lumayan fantastis. Iya. Tapi karena pada saat itu saya sementara menyusun skripsi, di antara 2 pilihan dapat banyak masukan, dan salah satu masukan dari dosen saya itu bilang begini, memang terkadang nak kita dapat ujian itu di saat menyusun skripsi. Ya sudah, saya bilang Bismillah, saya lebih milih untuk skripsi. Karena pendidikan dulu. dengan dulu, karena kenapa?
orang tua memang enggak mengizinkan juga ke luar negeri. Apalagi Jerman kan. Iya. Suatu hari karena selama di Siemens, suka sama orang Jerman, ditawari ke sana. Oke. Berarti memang saya masih penasaran dari mana awal mulanya. Saya ini Bang Takdir, saya juga punya minat sebenarnya di dunia industri ya. Pasca lulus dulu kuliah ya lumayan aktivis lah sebagaimana Bang Takdir. Saya memang nggak sempat jadi presiden mahasiswa, tapi sempat jadi pengurus presiden BEM mahasiswa waktu itu. Aktif berkoordinasi dimanapun, punya kenalan banyak. Akhirnya waktu terjun ke dunia kerja, ternyata kaget. Betul. Kok saya nggak diterima di mana-mana. Betul. Bagaimana Bang Takdir memulai itu jadi pintu masuk untuk masuk ke dunia industri sampai melalang buana di banyak perusahaan? Nah, memulainya itu ketika tadi kuliah di D1 Di itu D1, ya, punya program magang. Jujur, di perusahaan yang saya tempati kerja di Sengkang itu perusahaan asing. Orang bilang begini, kalau masuk di situ pasti bisa bahasa Inggris. Oke. Perusahaan asing. Oke. Nah, akhirnya waktu itu saya punya mentor, kemudian dosen juga. Kalau di Sengkang memang dia punya lembaga kursus bahasa Inggris. Tanya aku, Nanda, kamu rencana magang di mana? Saya bilang inilah Fung. Saya panggil Fung kan. Kita ciri khas di sana. Iya. Saya mau magang di Alstom, tapi kayaknya agak pesimis. Kenapa? Ini perusahaan asing. Akhirnya dia bilang begini, proposalmu itu kan ada proposal dari kampus, proposal magang. Kasih aku, saya terjemahkan dalam bentuk bahasa Inggris. Alhamdulillah di perusahaan itu langsung terkesima. Approve ya. Iya, barusan ada orang lokal yang mengajukan penawaran magang pakai bahasa Inggris. Proposal lagi, bukan surat, proposal kan. Ah, di situ bikinnya menarik. Akhirnya ditantang aku, dipanggil dan sempat di interview. Cuman untungnya interviewnya itu waktu itu kan masih basic lah bahasa Inggrisnya. Iya. Disuruh perkenalkan. Alhamdulillah lolos. Nah, di situ saya buktikan. Jadi saya dikasih kesempatan magang 1 bulan. Saya bilang sama yang terima itu, saya bilang, Pak, 1 bulan ini buat saya sangat berharga. Paling tidak saya bisa mengkolaborasikan bagaimana sih dunia praktek dengan dunia akademisi. Iya, betul. Nah, 1 bulan itu menjelang 1 bulan, perusahaan saya tempati kerja itu mau outage itu di power plant dibongkar semua. Kalau motor kayak dibongkar, kemudian dibersihkan. Iya, betul. Nah, butuh tenaga karyawan yang sementara di kontrak itu kan butuh lebih lah dari normalnya. Sehingga mereka nawari aku, bilang, Takdir, mau nggak saya perpanjang magangnya? Saya bilang sebuah kehormatan Bu bagi saya kalau dikasih kesempatan belajar lagi. Terus dia singgung masalah benefit kan, tapi itu beda loh orang magang dengan orang kerja benefitnya. Saya bilang, Bu, saya tidak kejar benefit, tapi kalau dikasih alhamdulillah. Alhamdulillah, betul. Dan aku ingat betul itu tahun 2000 pas Maret 2006 di saat saya kan ulang tahun 29 Maret. Jadi saya kan ingat betul bahwa gaji pertama saya di perusahaan terima pas ulang tahun. Nah, disitulah berawal. Jadi perpanjang akhirnya sempat aku. Itulah yang akhirnya menjadi penguat di CV juga ya. Betul. Di riwayat hidup yang kemudian jadi patokan untuk melamar di beberapa perusahaan. Iya. Karena program magang itu, dan sepertinya sudah tidak ada sekarang program magang perusahaan itu, sepertinya sudah tidak ada kalau untuk kelas perguruan tinggi. Mungkin ada beberapa program mungkin diganti nama atau apa bentuknya, tapi setahu saya selama kuliah itu belum pernah ada program seperti itu berjalan lagi, program magang. Ini pernah di LP3I. Oh, di LP3I. Kalau di UBT sepertinya belum. Iya, kalau S1 kayaknya memang tidak ada karena memang dia lebih ke D1 diploma. Karena dia pendidikan ini kan, pendidikan enggak S1. Tapi begini Bang Takdir, saya tadi tertarik mendengar kisah 3 tahun latihan lari mau jadi polisi militer katanya. Oh iya, betul. Tapi ternyata takdir berkata lain. Betul. Takdir berkata lain. Apa takdir berkata lain? Orang tua ternyata sakit. Iya. Bagaimana sebenarnya sosok? Kalau abang bisa gambarkan, bagaimana sosok orang tua ini terhadap hidup Bang Takdir itu sendiri? Beri dulu cerita ini. Enggak apa-apa, cerita aja. Ada pesannya orang tua ke saya, ayah, itu. Ya begini. Nak, kami ini tergolong orang golongan menengah ke bawah. Kan saya tidak bisa mewariskan apa-apa. Satu hal yang aku minta, teruslah sekolah terus, dan semampu Bapak insya Allah akan saya bantu semampu mungkin. Bahkan saya pernah ikut satu kali itu kursus bahasa Inggris di Makassar, namanya English Camp. Jadi selama 2 minggu itu kami
Nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Oke. Itu orang tua jual motor. Oke. Hanya untuk itu. Iya. Artinya memang support full berarti. Iya, betul. Bahkan tuh harga motor itu harga yang tidak pantas sebenarnya. Iya, Artinya karena saking maunya saya kursus jual motornya orang tua. Itulah orang-orang tua kita, apalagi di suku Bugis selalu jadi kata-kata andalan itu, dan memang itu yang membangkitkan giroh, membangkitkan semangat kita sebagai anaknya begitu kan. Betul. Saya juga ingat kejadian sampai orang tua berpesan ke saya bahwa bapak ini tidak sekolah. Memang ada sekolah tapi tidak setinggi sekolah kalian, tapi sejauh mana kalian bisa melangkah untuk biar sekolahmu tinggi, sekolah tidak usah pikir soal biaya itu mungkin. Tapi apa pesan selain itu, pesan apa yang kira-kira bisa jadi pedoman hidup lah bagi kita untuk menjalani hidup kita di zaman sekarang? Susah Bang Takdir, tidak hidup kayak zaman dulu. Sekarang hidup kita serba cepat, informasi, teknologi semua cepat, kita susah mencerna dan lain sebagainya. Tapi apakah ada petuah dari orang tua Bang Takdir mungkin yang disampaikan sampai kok ada anak Sulawesi ini kan tidak pernah kepikiran Bang. Ada anak Sulawesi yang datang merantau jadi GM tuh tidak pernah kepikiran Bang. Jarang, soalnya GM tuh jarang dari Sulawesi Bang. Biasa ya sorry to say lah, terkhusus misalnya ada beberapa orang yang memang spesialisasi GM. Tapi ini saya kaget ternyata orang Sulawesi yang jadi GM di salah satu perusahaan. Apa pepatah sebenarnya? Apa yang ditinggalkan yang kira-kira bagi kami ini bisa dianut juga apa? Jadi gini, memang ada pesan orang tua itu kalau bekerja, meskipun memang itu hari bekerjanya bukan di perusahaan, kami kan bantu orang tua nih perbaiki kebun dan sebagainya kan. Jadi ketika kami itu pasti orang tua memang betul kalau ada di kerja maksimal, jangan main. Ya, kemudian kedua ketika misalnya membantu orang jangan setengah-setengah juga, itu kan. Nah, jadi pokoknya kalau bekerja serius, jangan main. Ketika membantu orang tua, membantu orang juga, siapapun dibantu, jangan membantu setengah-setengah. Waktu itu harus full membantu semaksimal mungkin kan. Nah, hal lain lagi tuh orang tua pesannya memang pernah begini. Suatu nah kalau misalnya kamu merantau, satu pesan orang tua, kalau perlu kita ibaratnya begini, kalau buat orang Bugis kan, kalau perlu panggil orang panggil Fang, itu tidak hilang mulut kita. Itu pesannya. Nah, ketika saya ketemu pertama kali owner ini, orang tuanya, saya sampai cium tangan. Oh, kenapa cium tangan Takdir? Oh, maaf Pak, saya alumni pesantren dan didik orang tua juga sudah terbiasa seperti ini. Ketika ada orang tua, maka saya cium tangannya. Itu karakter yang nggak boleh hilang. Bukan karakter, bukan sebuah pencitraan kan. Memang terbiasa seperti itu. Nah, mungkin dari situlah owner, apalagi owner ini kan, ya maaf, saya orang Bugis, ownernya orang Jawa, ya kan. Dan ketika ditawari tawaran ini, memang dikasih dua pilihan. Kalau tidak mau, siapa orang lain? Maksudnya orang lain, orang di luar etam. Waduh, saya begini. Kasihan teman-teman ini, dan memang ada pesannya teman-teman, meskipun saya tidak pernah tanya satu-satu, tapi mayoritas mereka pernah menyampaikan, kalau bisa janganlah orang luar, kan orang kita lah itu kan. Nah, jujur sebenarnya menjadi GM di Etam itu 2 tahun yang lalu sudah dibuka kesempatan, cuma saya tidak pernah apply, tidak pernah melamar. Nggak ini ya, nggak ini juga, nggak terlalu over excited. Betul, juga ya. Nggak agresif. Artinya kan? rezeki itu akan datang pada waktu yang tepat, mungkin begitu ya kira-kira mungkin pandangannya. Dan memang saya ini brother fokus mendalami ilmu perpajakan. Karena kebetulan kan tahun 2022 itu saya ikut ujian sertifikasi konsultan pajak. Itu saya sempat mau ikut tuh Bang Takdir tuh. Saya sudah ikut pelatihannya konsultan pajak tuh. Saya lihat sini enggak ada konsultan pajak. Orang Kaltara tuh enggak ada tuh. Di Kaltara itu ada beberapa konsultan pajak tapi dalam tanda kutip enggak terdaftar di Kementerian Keuangan. Nah, sejauh ini baru 3 terdaftar. Ada satu namanya, mungkin enggak apa-apa ya sebut namanya, Pak Ian. Beliau itu mantan kepala kantor pajak. Kedua ibu siapa ya Mbak? Aku lupa namanya, ada di Marconi. Dan ketiga saya. Nah, kebetulan kami bertiga ini satu organisasi IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Ya sejauh ini kami belum dapat sih ada yang lain. Ya, saya sempat mau ikut tuh waktu itu di DJP kan, Direktur Jenderal Pajak, pelatihan dan lain sebagainya. Oke lah, kita lupakan terkait pajak, terkait kisah. Artinya selayaknya
orang tua Bugis ya, pada umumnya pesan-pesan kepada anak itu akan selalu diingat tuh. Jadi memang itu kalau saya kerja betul-betul serius. Iya, Dan satu lagi saya lupa, brother. Prinsip kerja saya itu bahwa saya bekerja bukan karena ABS asal bos senang, bertanggung jawabnya yang di atas. Iya. Betul. Iya. Artinya kalau kerja jangan main-main, kalau bantu jangan setengah-setengah, Ya, betul. jangan asal bos senang. Jadi saya orangnya tidak tipe seperti itu. Kalau anak pesantren tuh yang dicari itu cuma keberkahannya. Apa arti uang itu banyak kalau nggak berkah Betul. untuk apa? Betul. Biasa tuh orang pesantren itu. Betul. Misalnya kalau kita itu di pesantren diajarkan kalau ada kayu di tengah jalan diangkat kayunya. Siapa tahu kayu pas kamu angkat turun bersama dengan berkahnya Tuhan. Betul. Supaya itu yang bisa bantu kamu masuk surga. Betul. Dan memang sering saya sampaikan sama teman-teman itu bahwa jangan menilai pendapatan itu dari jumlahnya, kuantitinya, tapi lihat berkahnya. Karena kalau mau dinilai jumlahnya tidak akan cukup. Namanya Betul. manusia tuh selalu pada proses keserakahan itu. Makin tinggi gaji, gaya hidup makin tinggi. Jadi yang dilihat adalah bagaimana keberkahannya. Bisa dikasih orang tua, alhamdulillah. Ada bisa dikasih, ada bisa ditabungkan untuk sedikit-sedikit, alhamdulillah. Dan itulah yang jadi saya tuh Bang Takdir ini sudah 29 mau hampir 30. Memang sudah di quarter life crisis itu di fase-fase pilihan. Akhirnya saya datang kembali setelah kuliah, datang kembali merantau di Tarakan tuh juga salah satu pilihan karena sebelumnya saya di Kementerian Desa. Waktu itu saya di Kementerian Desa di program Desa Digital. Jadi kita ngawal 30 desa untuk dijadikan desa digital. Oh ya. Waktu itu akhirnya kontraknya putus, nganggur lah. Sepanjang lama itu nganggur, sempat berapa kali cari-cari kerjaan tidak dapat, akhirnya ada tawaran masuk ke Borneo TV, alhamdulillah kita sambut. Ya mulai dari hal-hal yang terkecil lah yang bisa kita lakukan, tapi selama kita bekerja dengan hati, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan sebaik mungkin, silahkan. Karena kerja baik itu bisa dinilai kan begitu Bang Takdir. Tapi kita kembali karena PT Etam Wira Utama ini kan distributor resmi pelumas Pertamina Lubricants untuk wilayah Kalimantan Utara dan Berau. Perusahaan ini bergerak dalam bisnis produk dan layanan pelumas Pertamina Lubricants, termasuk produk seperti biodiesel dan pelumas industri. Begitu Bang? Ya, betul ya. Tapi biodiesel ini kan belakangan rame nih Bang. Berapa tahun belakangan di periode akhir Pak Jokowi, isu biodiesel ini kan lagi naik-naik daun nih. Sebenarnya bagaimana Abang melihat bisnis biodiesel ini? Bagaimana PT Etam ini melihat bisnis biodiesel ini dapat menjangkau pasar-pasar kita sebenarnya? Dan apa sebenarnya biodiesel ini Bang sebenarnya? Sebenarnya begini, karena soal marketing itu kan sebenarnya metodenya dari prinsipal Pertamina berikan. Jadi distributor itu fungsinya betul-betul mendistribusikan produknya Pertamina Lubrikan. Jadi PT Etam Wira Utama ini adalah distributor resmi dari Pertamina Lubrikan di antara 114 atau 100, aku lupa, lebih 100 lah distributor se-Indonesia. Iya. Salah satunya PT Iya. Jadi memang maaf, tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya metode marketing itu langsung Pertamina menentukan. Oh, oke. Iya, jadi hampir setiap Berarti kuartal, termasuk buyer? Ya, termasuk betul. buyer? Iya. Jadi memang di distributor itu ada namanya customer khusus, ada yang customer umum. Nah, ada beberapa customer khusus itu yang memang langsung Pertamina yang komunikasi sama mereka, tinggal Berarti atur. nanti tinggal dilempar ke pihak ketiga PT Etam ini. Oke. Nah, cuma kalau saya sih melihatnya secara universal aja, secara umum, prinsipnya gini, kami kalau evaluasi sejauh ini memang tetap berkembang terus sih. Saya pun terkadang jujur, saya pada saat baru-baru masuk di Etam ini, itu 6 bulan baru saya mau menggunakan produk Pertamina. Karena image-nya seolah-olah, maaf ya, produk dalam negeri takutnya, kan? Iya, betul. Jujur, dan saya sempat memang coba lakukan evaluasi di beberapa outlet, customer dan sebagainya. Memang salah satu konsumen kita karakter seperti itu, memang menganggap Pertamina produk dalam negeri takutnya. Padahal ternyata ketika dianalisa secara lab, berkompetisi dengan produk yang lain luar negeri ya. Iya. Tapi kan sebagai distributor resmi ini kan pasti punya tantangannya. Distributor resmi pasti punya tantangan untuk Kaltara, untuk Berau juga. Tapi apa sebenarnya tantangan yang selama Abang jadi GM nih, kemudian apa tantangan yang paling besar Abang hadapi dalam mendistribusikan produk di wilayah yang spesifik, dan bagaimana Anda melihat
sebuah masalah ini dapat jadi peluang sebenarnya kan ini yang menjadi tantangan kalau kita jadi pemimpin di sebuah perusahaan itu kan bagaimana melihat tantangan dapat dimaksimalkan menjadi sebuah peluang. Bagaimana Bang? Nah, apa tantangan terbesar yang Bang hadapi? Jujur, saya kan sebenarnya baru kurang lebih 7 bulan ini 7 bulan. jadi Oke. GM gitu kan. Nah, tantangan terberatnya itu adalah adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait peraturan pertambangan. Karena kenapa? Tambang itu adalah customer utama kami. Ya betul. Secara global ini betul-betul turun drastis tambang. Produksi pertambangan. Karena kenapa? Memang di distributor ada segmen retail, bengkel-bengkel dan sebagainya, Iya, ya kan. iya. Sementara segmen industri itu kayak perusahaan besar. Dan itu yang lebih banyak sebenarnya kan. Ya, itu lebih banyak. Konsumtifnya lebih tinggi. Betul. Nah, tantangannya sekarang itu karena kondisi secara global ini yang betul-betul menantang kita secara keseluruhan, bukan cuma Etam tapi hampir seluruh distributor. Jadi memang tantangannya kita itu ketika konsumen yang kita harapkan seperti pertambangan yang mengalami juga kebijakan-kebijakan yang mungkin agak berdampak pada produksi mereka. Itu yang menjadi tantangan utama sekarang. Sampai teman-teman bilang begini, ini ujiannya seorang takdir ambil jabatan ini, stafet ini, kemudian tiba-tiba kondisi global, down kemudian semua ya, tiba-tiba semua ada down. beberapa kebijakan memang saya kurang tahu mungkin ada tujuan tersendiri pemerintah yang cukup bukan berat ya sih, tapi kalau boleh bilang menantang ya. Saya lebih suka bahasa menantang perusahaan tambang. Contoh kebijakan devisa hasil ekspor. Tahun 2004 itu hanya 30% disimpan dananya di negara. Sekarang tahun 2025 ini itu 100%. Akhirnya tambang-tambang yang dalam kategori modal tidak terlalu ini keteteran untuk mengelola. Akhirnya berdampak pada distributor yang dulunya secara paymentnya masih bisa 1 bulan, sekarang bisa more than lebih dari itu, entah 2 bulan ke 3 bulan. Itu tantangannya. Tapi saya sih bisa menyampaikan ke teman-teman sales, insya Allah saya meyakini bahwa saya kebetulan cukup memahami fa inna ma'al usri yusra kan, inna ma'al usri yusra, di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu selalu saya kasih motivasi teman-teman sales dan saya harus meyakinkan seperti itu. Makanya tuh yang tidak pernah didapat sebelumnya, setiap pertengahan bulan dan akhir bulan aku selalu WA teman-teman sales dengan kata-kata motivasi yang menurut saya bisa kita jangkau. Saya bilang, dan itu cara kepemimpinannya. Ya itu metode yang saya lakukan salah satunya. Jadi devisa hasil ekspor itu pemirsa Borneo TV adalah penerimaan bentuk valuta asing yang diperoleh dari hasil penjualan hasil tambang. Betul. Jadi di beberapa tahun belakangan ada kenaikan beberapa persen dari jumlah DHE devisa hasil ekspor yang kebetulan menurut para pelaku tambang ini memberatkan juga sebenarnya. Tapi ini kan ada produk yang ditawarkan oleh PT Etam. Selain pelumas kendaraan, bisnis ini juga mencakup produk seperti biodiesel dan pelumas industri. Yang sebenarnya lebih ke kebanyakan pelumas industri. Pelumas industri, pelumas industri. Tapi bisakah Abang ceritakan di tengah tantangan tadi yang Abang bilang bahwa ada tantangan penurunan jumlah produksi untuk tambang batubara. Sepertinya kita coba Indonesia beberapa tahun ke depan sepertinya akan mencoba beralih nih dari batu bara mungkin beralih kemana entah wallahu a'lam, nanti kita lihat bagaimana perkembangan. Tapi apakah ini kan menjadi tantangan nih? Betul. Menjadi tantangan. Tapi apakah tantangan terbesar dalam mencapai segmentasi pasar khususnya pada pelumas industri itu Bang? Apalagi tadi ada penurunan jumlah produksi. Apa yang akan Abang lakukan selama diberikan jabatan sebagai GM itu? Jadi begini, kita kan ada 2 segmen nih, retail sama industri. Iya betul. Kebijakan dari Pertamina Lubrikan bahwa segmen retail kita tidak bisa cross border. Cross border itu misalnya melintas lewat ke misalnya wilayahnya Etam kan Kaltara plus Bravo, tidak boleh ke yang lain. Ya kan? Nah, sementara untuk industri itu memungkinkan. Makanya strategi yang saya lakukan ini, misalnya nih, kita punya satu customer di Sebagi sini. Dia punya juga lowes tambang di Kalimantan Selatan. Nah, itu yang saya lakukan sekarang. Jadi artinya bisa cross border. Untuk industri. Untuk industri. Iya, jadi segmen industri dan segmen retail untuk industri bisa. Jadi sekarang yang kami lakukan itu memenuhi kebutuhan customer yang di lokasi lain. Kalsel ada, di Bontang ada, bahkan Surabaya ada. Surabaya juga. Dan itu baru mulai waktu Bang Takdir jadi GM atau memang sebelumnya? Ada baru sebelum saya GM hanya di Surabaya aja sih. Tapi setelah saya ini sudah mulai melebar infonya. Itulah strategi bisnis ya. Strategi dan memang untuk pelumas industri. Terlepas tadi kan metode marketing dari Pertamina,
tetap kita berunding bahwa ada peluang seperti ini bisa dibantu. Nah, terlepas dari itu, ketika memang customer-customer seperti dengan volume yang cukup bagus standarnya, kami minta ke Pertamina untuk kasih harga spesial lah. Oke. Nah, itulah salah satu yang dilakukan. Dan memang sekali lagi di tahun ini tidak bisa dipungkiri dibanding tahun-tahun sebelumnya memang agak cukup menantang. Menantang. Tapi saya pastikan sama teman-teman, meskipun ini cukup menantang, insya Allah kita bisa lewati. Nah, seperti itu. Iya. Tapi kalaulah nanti kemudian ada kebijakan terbaru tentang pelarangan cross border lagi untuk pelumas industri, apa yang akan Bang Takdir lakukan? Begini. Karena kadang cross border ini jadi tantangan, jadi peluang juga sebenarnya. Betul. Karena kalau namanya cross border kan melarang untuk bergeser ke wilayah yang lain, khusus pada wilayah kerja perusahaan misalnya kan. Nah, sebenarnya begini, kalau misalnya dibatasi cross border itu justru menguntungkan. Iya betul. Kenapa saya bilang menguntungkan? Ini masih banyak customer industri yang belum kami kelola. Masih banyak perusahaan-perusahaan ini. Atau apakah memang ada perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Utara justru karena kebijakan Disuplai. cross border disuplai dari perusahaan? Ada, Oh, iya. ada juga ya. Makanya saya bilang, kalau misalnya dikeluarkan kebijakan itu tidak boleh cross border, justru menguntungkan sebenarnya. Betul. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur kerjasama dengan distributor lain Yang resmi dari lubrikan juga. resminya. Betul. Tapi tadi abang bilang bahwa banyak masyarakat kita tuh yang meng-underestimate produk-produk Pertamina, produk dalam negeri, ya kan? Apalagi misalnya kemarin kita bicara BBM tuh sempat bermasalah, Betul. oplosan dan lain sebagainya. Betul. Ya kalau kita sudah bicara produk dalam negeri itu orang tuh banyak meng-underestimate barang yang tidak bagus, mending kita pakai barang swasta misalnya, ya kan? Bagaimana PT Etam Wira Utama memastikan ketersediaan, keaslian produk, kemudian menjawab underestimate bahwa ternyata produk yang kami jual ini adalah produk terbaik sebenarnya yang hasil dalam negeri misalnya. Dan langkah apa yang bisa diambil untuk kemudian agar produk itu dapat menjangkau seluruh segmentasi pasar? Kalau di segmen retail sih pada prinsipnya kan setiap produk ada kan barcode-nya. Iya betul. Dan ada juga kode batch-nya. Nah, kode batch itu bisa dipalsukan. Ketika misalnya ada yang ganda, maka kemungkinan besar itu palsu. Dan memang itu salah satu tantangan. Kenapa? Saya opening aja ini. Ini baru-baru terjadi di Kalimantan Selatan kalau salah ya. Sampai wakil gubernur turun tangan. Oke. Dan cuma waktu itu menyerangnya langsung ke Pertamina. Meskipun sebenarnya wali palsu yang beredar bukan cuma Pertamina, banyak. Kalimantan Selatan di manakah? Pokoknya selain Kalimantan Utara, aku lupa. Iya. Nah, waktu itu dari wakil gubernur yang terkait memang meminta Pertamina Lubrikan turun tangan. Cuman dari Pertamina Lubrikan tidak turun tangan karena produk yang beredar selama 11 tahun baru kedapatan, bukan cuma Pertamina Lubrikan. Iya. Ada yang lain, bahkan yang ketahuan bukan lubrikannya. Oke. Brand lain yang ketahuan. Gitu. Nah, kami untuk segmen industri selalu menantangnya dengan analisa lab. Free kasih mereka. Jadi Kalau ada customer yang merasa kita sudah pakai ini barang kita rusak, silakan dicek di lab barang kita, gitu Pak ya. Betul. Jadi kami itu kalau ini ada sistem trial and error. Dikasih dulu uji coba, kemudian dia analisa labnya dia, kemudian disandingkan analisa labnya yang independen. Kami pakai independen. Oke. Artinya bukan Pertamina dipakai tapi independennya. Meskipun di Pertamina ada juga gitu. Nah, itu tandanya meyakinkan ke ini. Betul. Tapi kan dalam sektor pertumbuhan ekonomi Kaltara, kita tidak bisa pungkiri salah satu faktor penyumbang pertumbuhan perekonomian tertinggi adalah tambang. Betul. Cuma yang menjadi tantangan adalah tambang ini kan energi yang tidak bisa diperbarui. Betul. Itu masalahnya, energi yang tidak bisa diperbarui dan kalau sudah habis ya sudah habis, dibiarkan begitu. Salah satu konsumen terbesar dari produk Bang Takdir ini adalah wilayah pertambangan, industri itu. Kembali lagi pertanyaan yang tadi, kalau kemudian ke depan akan ada terjadi perubahan, kalau biodiesel ini kan baru viral belakangan, pengelolaan minyak mentah itu ya, tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa produk-produk PT Wira Etam Wira Utama lubrikan itu tetap dapat menguasai segmentasi pasar sekalipun sumber daya ekonomi masyarakat berubah, misalnya tidak lagi di batubara, ada sektor ekonomi yang lainnya. Jadi jujur memang kami ada customer yang isunya tinggal 2 tahun lagi akan berproduksi batubara. Nah, itulah menjadi tantangan kami sekarang. Maka hal yang kami lakukan untungnya
kebijakan cross border itu belum dibatasi oleh prinsipal dalam hal ini pertemuan itu yang kami lakukan sekarang. Karena kenapa? Kalau kita berharap dengan yang ada di Kaltara aja, ya stagnan aja sih, seperti itu. Itu yang sekarang kami lakukan. Jadi terus melakukan cross border. Nah kembali lagi tadi, kalau misalnya cross border dibatasi, ya masih banyak perusahaan-perusahaan lain di sini yang belum kerjasama sama kami dan sudah kerjasama dengan distributor lainnya. Dan tambang ini kan mungkin 2, 3, 5 sampai 10 tahun lah terakhir mungkin sudah habis produksi itu tambang. Kami ada 2 customer besar yang di Kaltara. Kaltara. Dan prediksinya sudah tinggal 2 tahun lagi akan berproduksi. Nah itu yang menjadi tantangan sebenarnya bagaimana kemudian itu. Tapi begini Bang, dalam ada isu lingkungan yang selalu muncul akibat aktivitas batubara, tapi kehadiran perusahaan ini kan selalu menjadi bagian daripada bagaimana menghidupkan suasana kemasyarakatan. Betul. Kehadiran CSR ini kan diharapkan menjadi bantuan untuk wilayah-wilayah sekitar yang terkena dampak akibat aktivitas perusahaan itu dapat dimaksimalkan. Tapi apakah PT Etam itu sudah menyusun sendiri ada CSR yang kemudian khusus dari PT Etam yang nanti akan diserahkan ke masyarakat? Atau memang tidak ada kewajiban untuk mendistribusikan CSR itu? Sebenarnya begini, kalau dampak lingkungan untuk Etam sendiri enggak, ya karena mungkin belum, hanya karena produk enggak kan. Makanya kemarin ada tim kami yang ikut sosialisasi ke Balikpapan. Memang perusahaan-perusahaan itu diwajibkan untuk menerbitkan beberapa izin terkait lingkungan, tetapi sudah dengan kapasitasnya. Etam belum memenuhi beberapa standar yang cukup, saya tidak hafal, tapi ada beberapa level lah. Nah, cuman ketika berbicara masalah CSR, memang di Undang-Undang PT disebutkan memang itu bahwa setiap perusahaan wajib mengeluarkan CSR-nya. Nah, cuma kan CSR-nya tergantung perusahaannya. Iya. Nah, kalau kami sendiri sih CSR, termasuk saya sebagai masuk kampus mengajar, itu bisa ingat CSR. Karena kenapa? Saya kan tidak pernah ada komitmen bahwa akan dibayar, meskipun nanti ada dibayar kan. Iya, betul. Kedua, beberapa misalnya di daerah sekitar minta bantuan sumbangan kan kasih, meskipun memang nilainya tidak terlalu ini. Karena kenapa? Di Undang-Undang PT di situ dijelaskan menyesuaikan keuntungan perusahaan. Kemampuan perusahaan juga sebenarnya, karena kan produksi bahkan PT Etam itu tidak berproduksi, hanya mendistribusikan pure trading, pure trading, mendistribusikan barang misalnya. Ndak kalau produksi mungkin ya ada pasti akan ada CSR-nya. Betul. Tapi kalau dia pure trading ya keberadaan perusahaan aja. Kalau masyarakat mungkin datang ke sana antar proposal ya pasti dibantu lah, sesuai dengan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Betul. Kalau perusahaan tidak mampu ya jangan marah-marah. Betul. Karena kami tidak punya kewajiban untuk mendistribusikan CSR kan begitu. Gitu ya. Oke. Tapi keberadaan PT Etam di 2 wilayah, Kaltara dan Berau, ini kan berdekatan. Betul. Tentu memiliki dinamika yang berbeda. Betul. Di HO Tarakan sendiri beda, di Berau sendiri beda. Tadi dengar ada di Tanjung Selor dan di Nunukan. Ini kan tingkat kerumitannya beda-beda sebenarnya. Abang ini kan sudah menaungi keseluruhan wilayah itu. Betul. Bisakah jelaskan apa strategi yang diterapkan di masing-masing wilayah itu sebenarnya? Ya secara umum saja, nggak usah detail lah bisa. Sebenarnya sih memang ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak terlalu signifikan sih dan tidak berdampak. Misalnya nih, kalau di Berau kurang lebih sama dengan di Tarakan. Hanya saja di Berau itu ada site namanya MTL. MTL itu salah satu customer kami yang di lokasinya Brokol. Nah, di sana itu orang setempat minta agar ditambahkan orang di sana, orang lokal. Kami pernah memang menurut kemauannya. Nah, ternyata seiring waktu ya akhirnya mereka sendiri yang lepaskan sendiri. Memang tidak mumpuni. Itu. Artinya kalau misalnya ada hal seperti itu kami tetap mengikuti aja. Nah, satu lagi di Tarakan memang sempat maaf ya, ada satu elemen lah kalau boleh saya menyampaikan, karena tidak boleh sebut merek. Merek tidak boleh. Lalu minta dari orang kami, kan? Nah, saya bilang kami tetap profesional. Kalau memang ada orang andang yang memenuhi persyaratan, why not? Kenapa tidak? Kan ibaratnya begini, kalau misalnya hanya kemampuannya baru bisa belajar mobil, sementara mau langsung ditarik jadi driver kan berdampak pada perusahaan, kan? Rusak dan lain sebagainya. Iya, kan begitu sebenarnya seperti itu. Nah, ternyata waktu itu
Saya bilang silakan aja ajukan anggotanya. Pas kami interview dan memang mumpuni, kami terima. Iya, kami terima. Padahal itu hari saya bilang memang rezekinya ya. Kenapa sebenarnya rezekinya? Saya bilang sama yang bersangkutan, mohon maaf nih, karena ini permintaan dari organisasi Anda, kami interview Anda. Jadi, meskipun sebenarnya kandidat yang lain sudah ada, hampir dibilang 90% sudah terima, tinggal 5% lagi nih. Dan ternyata ketika kami interview dan justru memang lebih mumpuni dia, sudah kita berjodoh. Gitu aja sih. Artinya harus diakui kemampuan tuh nomor satu lah. Iya. Kemampuan diri untuk masuk ke terjun perusahaan ini kan dunianya agak keras, agak beda. Kalau orang nggak punya pengalaman di dunia industri susah juga tuh. Betul. Baru mau masuk. Tapi karena hanya mengandalkan saya orang sini dan lain sebagainya kan ini kan jadi masalah, bukan masalah sebenarnya, jadi pertanyaan juga. Bahwa kemampuan diri ini yang harus di-upgrade terus sebenarnya. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir Bang Takdir sebelum Siap. kita menutup podcast kita, apa visi besar Etam ke depan di industri ini sebenarnya? Visi Etam ke depan ya. Ya, visi besarnya lah, jangka panjangnya. Yang pertama tetap menjadi distributor terbaik se-Indonesia. Dan itu akan kita pertahankan. Meskipun sudah berapa kali kami raih. Kedua, kita akan tetap mengedepankan pengembangan kualitas karyawan. Jadi bukan hanya sebatas visi tentang bisnis, tapi visi meningkatkan kapabilitas karyawan. Nah, kapabilitas yang kami maksud ini tentang knowledge-nya. Karena soal jabatan kita sesuaikan. Maksudnya sesuaikan, ya meskipun kita sudah mau merekrut jabatan tertentu, tapi karena masih ada yang ngisi, seperti saya juga kan, dan itu visinya owner, akan mengedepankan pengembangan karyawan di internal. Jadi dulu aja sih, ditetapkan Etam akan menjadi distributor terbaik se-Nusantara. Dan yang kedua, pengembangan kapabilitas karyawan. Ya, itu penting tuh, bahwa harus yang pandai itu harus orang dalam dulu semua. Betul. Harus tuntas. Kapan waktu dia butuh jadi GM, dia harus bisa jadi GM. Karena dia sudah berkecimpung di dunia itu sudah hampir berapa tahun kan? Iya. Gitu. Oke. Ini terakhir, ini baru-baru fakta. Beliau itu helper. Helper itu di bawahnya driver. Iya. Ada peluang staf invoicing, karena kebetulan saya invoicingnya naik jabatan, beliau apply dan kita tes, mumpuni. Terima. Itu. Jadi saya akan berusaha membantah image di luar bahwa Etam akan mengedepankan ordal enggak. Etam akan mengedepankan kemampuan diri sendiri dulu, baru nanti bisa dilihat bagaimana. Betul. Makanya kalaupun ada ya banyak lah yang menghubungi. Saya bilang ada persyaratannya, usahakan bisa memenuhi persyaratan itu. Selama memenuhi persyaratan, insya Allah kita tidak persulit. Iya, betul. Cukup Bang Takdir. Baik. Terima kasih banyak. Sudah tidak terasa hampir 1 jam kita berdiskusi, berdialog. Di Borneo Inspirasi banyak hal sebenarnya yang bisa kita, selain memang visi besar perusahaan, terlepas dari itu memang ada kehidupan pribadi yang sempat kita ulik sedikit tadi, dan itu cukup menjadi inspirasi bagi banyak kaula muda seperti kami lah yang sudah menghadapi quarter life crisis itu, dan semoga di podcast Borneo Inspirasi ini juga dapat menjadi inspirasi untuk seluruh teman-teman yang mendengarkan podcast. Sekali lagi terima kasih Bang Takdir GM PT Etam Wira Utama. Dan semoga ke depan kita masih bisa terus berkolaborasi, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu kepada seluruh pemirsa Borneo TV. Terima kasih pemirsa Borneo TV, Anda telah menyaksikan Borneo Inspirasi siang ini. Jangan lupa saksikan seluruh informasi menarik seputar Kalimantan Utara di YouTube kami, News SBTV. Saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Borneo Inspirasi.